Selamat pagi, saya Teresia Was, tempat tugas SDN Warusoda, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur. Saya mahasiswa PPG gelombang 1 LPTK Merauke kelas E. Pada hari ini saya akan mengadakan PPL 1. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Semuanya masih sehat? Sehat. Hari pagi sudah makan toh? Sudah. Kita bisa mengikuti pelajaran agama pada hari ini dengan semangat. Kita semua telah hadir di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Mari kita awali kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini dengan doa. Semua diajak berdiri. Kita siapkan hati berdoa. Saya minta anak dia untuk memimpin kita semua dalam doa kita. Sebelum kita lanjut, Ibu cek kehadiran dulu. Bagaimana ketua kelas? Hari ini semua hadir? Hadir. Iya, baik. Terima kasih kita semua sudah hadir. Sifat-sifat gereja. Sifat gereja. Dengan tujuan pembelajarannya, peserta didik memahami gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, serta persekutuan para kudus. Pada kesempatan ini anak-anak sekalian, kita akan mengawali pelajaran kita dengan membacakan sebuah kisah persahabatan. Ya, coba dilihat bersama. Sudah lihat di layar anak-anak? Sudah, Bu. Dibaca. Coba dibaca bersama. Membaca kisah Maria dan Angela Silvia Aurelia. Lanjut. Kisah persahabatan Maria dan Angela Silvia Aurelia. Yang kuat sedikit. Coba. Satu orang baca yang bisa dengar. Coba dia baca. Yang ya. Baca dari situ. Ya, soal. Baca ceritanya. Coba semua baca dulu. Meskipun tinggal di desa berbeda-beda, coba. Meskipun tinggal di desa yang berbeda-beda, Maria, Angela, Kesia, dan Aurelia tampak berteman akrab di sekolah. Ya, baik. Terima kasih sudah membacakan ceritanya tentang persahabatan Maria, Angela, Kesia, dan Aurelia. Senang tidak mendengar kisah mereka ini tadi? Senang. Baik, setelah kita membaca cerita ini, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Dan ini dibuat dalam bentuk kelompok. Ya, ini kelompok 1 kelompok 1, ini kelompok 2 sampai yang ke belakang, ini kelompok 3. Baik. Ibu akan membagikan lembar kerja untuk mengerjakan tugas. Satu orang tulis. Pertanyaan nomor 1.
kisah tersebut di atas. Pertanyaan nomor 2, perbedaan apa saja yang terdapat pada Maria, Angela, Cesia, dan Aurelia? Pertanyaan nomor 3, sejak kapan mereka menjalin persahabatan? Pertanyaan nomor 4, mengapa mereka bisa menjalin persahabatan meskipun mereka memiliki perbedaan? Nomor 5, kegiatan apa saja yang sering mereka lakukan bersama? Silakan dikerjakan masing-masing kelompok. Sudah? Baik. Sekarang diminta kepada masing-masing ketua untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Pertanyaan nomor 1, bagaimana kesanmu terhadap kisah tersebut di atas? Senang dan tertarik. Senang kan? Tertarik. Senang dan tertarik. Pertanyaan nomor 2, perbedaan apa saja yang terdapat pada Maria, Angela, Cesia, dan Aurelia? Perbedaan tempat tinggal, tingkat kelas, latar belakang orang tua atau keluarga. Iya, terima kasih untuk anak Asila. Pertanyaan nomor 3, sejak kapan mereka menjalin persahabatan itu? Sejak mereka mengikuti les persiapan komuni di gereja. Iya, sejak mereka mengikuti les persiapan komuni pertama di gereja. Pertanyaan yang keempat, mengapa mereka bisa menjalin persahabatan meskipun mereka itu memiliki perbedaan begitu banyak tadi? Mengapa mereka bisa menjalin persahabatan yang begitu akrab kalau kita dengar dalam cerita? Coba siapa bisa? Kelompok mana? Mereka bisa menjalin persahabatan karena senang mau menyambut tubuh dan darah Yesus. Iya, mereka mau menjalin persahabatan karena senang mau menerima tubuh dan darah Yesus. Pertanyaan yang kelima, kegiatan-kegiatan apa saja yang sering mereka lakukan bersama? Kebiasaan yang mereka lakukan bersama itu apa saja? Misa pada hari Minggu, berenang di kolam, mengerjakan PR, misa pagi, ziarah ke Gua Maria, doa rosario. Iya. Semua dengar tadi dalam cerita? Benar atau tidak yang dijawab oleh teman kita Asila tadi? Benar. Dengan demikian 5 pertanyaan sudah kita jawab semua. Kita berikan tepuk tangan diri kita masing-masing. Baik anak-anak sekalian, Ibu Guru akan memberikan penegasan berdasarkan jawaban yang sudah kalian berikan tadi. Kisah persahabatan antara 4 bersaudara tadi, kita lihat begitu akrab mereka. Begitu akrab. Siapa-siapa nama mereka tadi? Maria, Angela, Cesia, dan Aurelia. Mereka berempat mengutamakan persamaan dan persatuan. Yang mereka utamakan di sini adalah persamaan dan persatuan. Meskipun mereka memiliki banyak sekali perbedaan tadi, seperti suku, daerah, latar belakang orang tua, tempat tinggal, tingkat kelas, berbeda-beda, tapi mereka mau bergaul secara akrab dan sangat akrab. Tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kita buat selama ini di sekolah, dibandingkan dengan persahabatan yang dialami oleh keempat saudara tadi. Kamu mau seperti mereka? Mau seperti mereka 4? Harus mau. Anak yang baik itu harus mau bersahabat dengan semua orang. Ada banyak kegiatan yang mereka lakukan tadi. Mereka percaya bahwa Yesus yang menyatukan mereka adalah Yesus yang hadir dalam rupa roti dan anggur yang akan mereka sambut nanti. Dengan kegiatan-kegiatan tadi, walaupun banyak perbedaan, mereka menyadari bahwa satu-satu tujuan mereka, yaitu mereka akan
sama-sama menyambut tubuh dan darah Yesus dalam peristiwa penerimaan komuni pertama nanti. Ya, sudah. Terima kasih. Coba baca perikop yang kedua, cara hidup jemaat perdana. Coba sama-sama. Bagaimana Santo Paulus menjelaskan tentang jemaat atau gereja? Pertanyaan nomor 2. Apa saja karunia yang dijelaskan oleh Santo Paulus dalam 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai 31? Pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara hidup jemaat perdana itu? Pertanyaan nomor 4. Apa pesan dari kisah tentang banyak anggota tetapi satu tubuh? Dan apa pesan dari cara hidup jemaat perdana? Coba dikerjakan masing-masing kelompok. Sudah? Sudah semua? Baik, siapa bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Coba anak Filio. Jemaat atau gereja sama seperti kepala dan anggota-anggotanya. Jemaat atau gereja menurut Santo Paulus sama seperti kepala dan anggota-anggotanya. Terima kasih anak Filio. Pertanyaan nomor 2. Apa saja karunia yang dijelaskan oleh Santo Paulus dalam 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai 31? Siapa bisa? Anak ya? Karunia mengadakan mukjizat, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk melayani, karunia untuk memimpin, dan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Iya. Ada banyak karunia yang telah kita dengarkan, kita baca dalam teks tadi, dan ini kelompoknya anak dia sudah bisa menjawab, mempresentasikan hasil diskusi mereka secara benar. Pertanyaan nomor 3, bagaimana cara hidup jemaat perdana itu? Siapa bisa jawab? Anak Asila? Mereka bertekun dalam mengerjakan rasul-rasul dan dalam persekutuan, selalu membelah roti dan berdoa, selalu sehat, bertekun dalam doa, berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Sudah? Terima kasih anak Asila. Lalu apa pesan dari kedua kisah tadi? Pesan. Kisah yang pertama tadi banyak anggota tetapi satu tubuh. Kisah yang kedua cara hidup jemaat perdana. Pesan buat kita, kalaupun kita banyak tetapi hanya satu saja, kita punya kepala, yaitu siapa? Yesus Kristus adalah kepala dari kita semua, kepala dari gereja. Kita dari awal tadi sudah bilang, gereja adalah apa tadi? Yang dijawab oleh Alkitab. Umat yang percaya kepada Allah. Jadi pesan dari kedua kisah ini tadi adalah kepada kita kalaupun kita banyak, anggota-anggotanya banyak, hanya satu saja kepalanya. Kepala gereja itu adalah Yesus Kristus. Kita semua diajak untuk berdiri. Kita siapkan hati batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk rahmat dan kesetiaan-Mu yang telah kami alami
sepanjang kegiatan belajar dan mengajar kami pada hari ini. Tuhan, kami sudah belajar tentang gereja, kami sudah belajar tentang sifat-sifat gereja. Kiranya semua yang telah kami pelajari pada hari ini mampu kami praktikkan dalam hari-hari kehidupan kami selanjutnya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Tetaplah bersama kami ya Tuhan dalam hari-hari kami ke depan. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin.